Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 4 Makul Metodologi Studi Islam akan menerangkan sedikit tentang pendekatan Al-Quran. Pengertian Al-Quran, wahyu, dan ilham. 1. Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan. Secara istilah adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanya dinilai ibadah, dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedua, wahyu secara bahasa diartikan sebagai isyarat yang cepat, termasuk bisikan dalam hati, surat, dan tulisan. Secara istilah adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya, serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan perantara atau tanpa suatu maupun perantara. Yang ketiga, ilham secara bahasa yaitu menelan atau menghujamkan ke dalam jiwa. Secara istilah adalah penyampaian suatu makna, pikiran, hakikat dalam jiwa atau hati secara melimpah. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan padanya ilmu doruri yang ia tidak dapat menolaknya, bukan dengan cara mempelajari, akan tetapi dilimpahkan ke dalam jiwanya, bukan karena kemauannya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu metode pendekatan Al-Quran. Metode pendekatan Al-Quran ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, pendekatan linguistik. Istilah linguistik pada dasarnya mengacu pada sebuah disiplin ilmu bahasa, namun telah berubah mengacu pada hal-hal yang berkaitan dan bersifat kebahasaan, mengingat bahwa Al-Quran merupakan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikemas dalam media bahasa. Maka cara yang paling mendasar untuk memecahkan pesan-pesan tersebut adalah mencocokkannya dengan pengetahuan kebahasaan yang secara konvensional telah berlaku dalam kehidupan bangsa Arab. Yang kedua, pendekatan berbasis logika. Pendekatan ini sering dihubungkan dengan kecenderungan untuk menghubungkan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan atau menjelaskan hal-hal gaib yang tidak bisa dinalar dengan cara tertentu, sehingga tidak bertentangan dengan sains modern. Misalnya, Muhammad Abduh memaknai batu-batu dari sijil yang dibawa oleh burung ababil sebagai mikrobia atau virus pembawa penyakit. Yang ketiga, pendekatan berbasis tasawuf. Al-Quran memiliki dua tingkat makna, yakni makna lahir dan makna batin. Makna lahir adalah makna kebahasaan yang dibahas oleh para mufassir pada umumnya, sedangkan makna batin adalah pesan tersembunyi di balik kata-kata. Contohnya terkait firman Allah Quran Surah Ali Imran ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna awwala baitin wuddi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Menurut Al-Tustari, makna lahir dari awwala bait adalah bangunan pertama yang didirikan untuk beribadah, yakni Ka'bah. Sedangkan makna batinnya adalah Rasulullah SAW. Yang keempat, pendekatan berbasis tradisi riwayah. Para ahli tafsir klasik biasanya memaknai penjelasan yang bersumber dari sahabat dan sebagian tabi'in, sekalipun mereka sadar besar kemungkinan apa yang diriwayatkan itu merupakan ijtihad ra'yu. Tidak mengherankan jika di antara mereka yang dinukil
penafsirannya itu sering muncul perbedaan pendapat. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Syifa Rizky Amalia, NIM 20402100057. Saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama, Al-Tafsir Al-Ijmali adalah suatu metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna secara global. Dalam metode ini, mufasir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian singkat yang dapat menjelaskan sebatas artinya tanpa mengaitkan hal-hal selain arti yang dikehendaki. Yang kedua, Al-Tafsir Al-Tahlili atau tafsir dengan metode analitik. Al-Tafsir At-Tahlili adalah suatu metode yang digunakan oleh mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Oke, saya Rahmat Fahrozi akan meneruskan penjelasan dari Mbak Syifa. Metode penafsiran Al-Quran. Al-Tafsir Al-Muqarrin. Tafsir dengan metode-metode komparatif atau perbandingan. Metode tafsir Al-Muqarrin yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufasir dengan cara mengambil ayat Al-Quran. Yang selanjutnya Al-Tafsir Al-Madu'i, tafsir dengan metode tematik. Metode tafsir Madu'i yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufasir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu tema serta mengarahkan kepada satu pengertian dan satu tujuan. Konsep pendekatan Al-Quran. Sejarah ini sebagai salah satu dari ilmu-ilmu sosial yang mengkaji tentang segala perilaku manusia dari sisi kemunculan dan perkembangannya dari masa ke masa. Maka dari itu, sejarah digunakan sebagai pendekatan karakteristik yang paling menonjol adalah tentang signifikasi, waktu, dan prinsip-prinsip kesejarahan tentang individualitas dan perkembangan. Dengan pendekatan sejarah harus disadari bahwa setiap orang adalah produk dari masa lalu dan selalu mengalami proses perubahan dan perkembangan secara berkesinambungan dalam satu mata rantai yang tak terputus. Nah, itu pemaparan sedikit dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya selaku moderator kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.